Itu adalah gabungan dari semua visi misi Iya, yang visi saya tidak misi. ingat ya, teman-teman. Harus diingat Jujur ini. aja. Visinya adalah bertumbuh bersama-sama di dalam iman, akademik maupun non-akademik. Misinya? Misinya ini ada 3 ini. Kalian bisa lihat ya kan di Instagramnya Maksimal ataupun OSIS gitu. Nanti kalau misalkan tak jelasin lagi ini kayak masa-masa record ya. Oh iya, agak panjang banget sih Iya. itu. Podcast Maksimal, memang lucu, memang unik. Podcast Maksimal, bermanfaat untuk negeri. Podcast Maksimal, aku mau nonton podcast. Podcast Maksimal. Hai semuanya, welcome back to Podcast Maksimal. Oke, hari ini dengan aku Gaby, kita kedatangan seorang tamu spesial yang adalah seorang orang sibuk. Iya, Orang sibuk, si orang paling sibuk. Si paling Terus sibuk. juga sosok cantik yang memimpin OSIS SMA Kristen Anak Bangsa di periode 2022-2023. Yeay. Welcome. Perkenalkan, halo semuanya, namaku Esther Gabriela, bisa dipanggil Esther. Oke, jadi C. Esther ini adalah seorang ketua OSIS baru kita untuk periode tahun ini. Sebelumnya mau ngucapin selamat dulu karena sudah terpilih menjadi seorang ketua OSIS untuk OSIS kali ini. Makasih banyak juga semuanya buat dukungannya. Gimana Cep perasaannya menjadi seorang ketua OSIS sekarang? Perasaannya sih bersyukur banget sama Tuhan, terus juga bisa kayak apa ya, bisa lebih mengekspresikan diri gitu ke orang lain gitu sih. Aku tuh pengen tahu Cep. Ya. Alasan atau motivasi Cece untuk menjadi seorang ketua OSIS itu apa? Kan kita tahu juga ketua OSIS itu tanggung jawabnya besar banget dan kenapa Cece mau mengambil tanggung jawab yang emang besar itu? Jadi sebenarnya motivasinya agak lain ya sebenarnya. Jadi motivasinya itu sebenarnya gara-gara kan aku kan suka baca webtoon kan. Terus di webtoon itu ada genre yang bahas tentang organisasi gitu. Terus aku mikir, kok kayaknya seru ya kalau jadi organisasi, kok seru ya jadi ketua OSIS kayaknya. Nah, akhirnya dari situlah terpancing gitu diriku buat masuk jadi ketua OSIS kayak gitu. Terus juga dari webtoon itu kayak bisa belajar gitu dari pengalamannya mereka gimana sih, dikit-dikit gitu, kayak belajar dikit-dikit gimana cara ngadepin masalahnya kayak gitu. Terus alasan yang lebih realistis ya sebenarnya karena kan webtoon ya, komik kayaknya ya. Jadi alasan dari diriku sendiri, benar-benar dari diriku sendiri sih ini sih pengen belajar menambah pengalaman juga buat gimana sih jadi pemimpin, jadi sosok pemimpin yang baik gitu buat masa depan. Sangat berbeda ya Lolang ya. Ini alasan dan motivasinya agak lain. Biasanya yang realistisnya ya itu tadi mungkin karena mau mencoba hal baru. Ini webtoon, berawal dari webtoon, membaca webtoon dan berakhir sekarang bisa menjadi ketua OSIS. Itu sangat amazing ya. Amazing sekali. Bisa ya dari hobi jadi terpancing gitu, dikembangkan hobinya gitu. Sangat ini ya. Dan selama kampanye kemarin sebelum terpilih menjadi ketua OSIS pasti itu kan ada persiapannya kan Cek. Dan banyak hal yang harus diurus kayak visi misi, terus public speaking juga di depan banyak orang dan PPT juga untuk mempromosikan diri. Dan gimana sih Cek persiapannya kemarin selama promosi itu? Jadi sebenarnya persiapannya itu sebelum ada open recruitment buat calon ketua OSIS itu udah buat kayak PPT, udah mikirin visi misinya apa, udah mikirin prokernya itu apa aja gitu. Terus habis gitu kan terbuka nih open recruitment ketua OSIS. Nah dari situ kayak ya udah coba aja jalanin diri gitu kan, jalanin diri. Terus puji Tuhannya
keterima gitu ya, diterima. Terus akhirnya setelah itu kan dikumpulin kan, terus kayak beberapa kali revisi gitu. Untungnya punya pembina yang sangat sabar bernama Mr. Eric ya. Terima kasih. Kita harus berterima kasih kembali. Sangat keren sekali. Terus juga setelah itu ini kita record buat pengenalan proker, visi misi gitu kan. Terus itu kayak ya sedikit nervous ya. Akhirnya kayak latihan gitu terus di depan kaca bahkan. Terus sampailah di penghujung ini yang paling nervous waktu presentasi ke teman-teman. Dari yang awalnya sebelumnya jarang banget buat di depan panggung kan. Jadi harus di depan panggung itu benar-benar puncak nervous sih sebenarnya. Cuman puji Tuhannya bisa ngelewatin. Terus juga ada rasa deg-degannya juga, kayak mikir udah lakukan yang terbaik atau belum, kayak gitu kan. Terus waktu masa kampanye, masa promosi itu kayak izin dulu kan ke Bapak Pembina, kayak boleh nggak sih kalau misalkan promosinya itu gini, kayak bagi permen terus kasih kayak ayat-ayat Alkitab motivasi gitu. Terus puji Tuhannya boleh. Terus ya udah deh, akhirnya tak tulis satu-satu ayat Alkitabnya, terus tak gulung pakai karet gitu di permennya. Gitu sih. Kemarin ya BTW aku mendapatkan 3 permen, lumayan kan ya, dicemilin gitu. Termotivasi nggak? Iya, termotivasi dengan ayat-ayat Alkitab yang sangat menusuk hati, yang menyadarkan diri juga gitu. Dan BTW FYI aja kalau kalian tidak memperhatikan gimana kemarin saat kampanye, Cak Esther ini ngebuat 3 poster berbeda untuk kampanyenya. Iya, terlihat sedikit effort ya. Iya, itu effort banget sih, kayak niat banget untuk membuat 3 poster yang benar-benar berbeda, dan itu kayak 2 hari sekali ya gantinya ya, 2 hari ganti lagi, 2 hari ganti lagi, dan semuanya lucu-lucu guys. Posternya itu sangat keren sekali. Iya, sangat tersentuh sebenarnya karena ternyata ada yang lihat ya sebenarnya ya ternyata. Iya, tersentuh ya. Ya, aku merhatiin sih. Merhatiin gitu, gila, tersentuh sih, parah. Oke. Cece sekarang kan udah menjadi ketua OSIS yang akan memimpin suatu organisasi yang besar gitu kan. Bisa dibilang cukup besar karena itu adalah untuk sekolah dan untuk murid juga. Cece mau OSIS ini, OSIS SMA Kristen Anak Bangsa ini menjadi OSIS yang gimana sih, Ce? Jadi harapannya sih ini ya, jadi organisasi yang mau bertumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama, belajar bareng-bareng dalam sistem kekeluargaan. Jadi enggak kayak cuman satu segbit nih yang menonjol. Jadi kayak kita bisa bareng-bareng buat sama-sama memajukan sekolah Kristen Anak Bangsa, kayak gitu sih harapannya. Itu adalah gabungan dari semua visi misi yang saya tidak ingat ya teman-teman. Harus diingat ini. Visinya adalah bertumbuh bersama-sama di dalam iman, akademik maupun non akademik. Misinya ini ada 3 ini. Kalian bisa lihat ya kan di Instagramnya Maksimal ataupun OSIS gitu. Nanti kalau misalkan tak jelasin lagi ini kayak masa-masa record ya. Oh iya, agak panjang banget sih itu. Bener. Bahkan panjang banget itu. Di sini juga kita kan mau menjadikan OSIS ini kan dari misinya itu menjadi keluarga, tapi dalam keluarga itu ada sisi kompetitifnya juga dengan lomba-lomba yang sehat pastinya. Benar. Sangat keren banget prokernya, terus timnya juga keren banget, anggotanya sangat kece, membuat event-event nanti semoga kedepannya bakal makin banyak event seru yang akan diberikan gitu. Ditunggu. Nah, Cece ini adalah salah satu anggota OSIS tahun kemarin yaitu periode 2021-2022. Nah, Cece juga udah ngeliat kan kayak prokernya, kinerja dan event-event yang udah dilakukan. Nah, aku mau tahu apa yang Cece mau kembangkan dari masa periode sebelumnya di yang sekarang ini. Yang sebenarnya periode yang sebelumnya udah keren banget, kece abis. Cuman kayak kan sekarang udah offline. Jadi
bisa bisa membuat proker-proker yang baru, punya peluang juga kan karena offline, jadi kesempatannya juga oke. Jadi pengennya ini sih proker-proker yang baru offline sih. Jadi contohnya kayak mengembangkan Segbit seperti e-sport ataupun sport. Jadi kayak sering latihan, sering ikut sparring, ikut turnamen gitu. Buat nambah-nambah pengalaman kan. Siapa tahu bisa jadi juara. Itu salah satu contohnya. Terus juga Segbit Seni kemarin ada Sambil Saja dan proker-proker baru offline yang lainnya. Ditunggu ya guys. Kita sekarang menggabungkan yang namanya dunia digital dan dunia nyata gitu kan. Bisa membuat di dunia digital tapi juga bisa untuk di dunia nyata juga kan. Jadi sangat ini sekali kita. sangat sangat memiliki peluang gitu buat mengekspor diri kita, mengembangkan kreativitas kita juga. Bahkan orang yang mungkin dipikir mungkin seni nggak terlalu ini atau bahkan kayak contohnya Maksimal sendiri nanti kita akan membuat majalah juga isinya dengan orang-orang yang sangat amazing yang tertutup padahal kita nggak tahu isinya lagi gimana orangnya itu bagaimana kan kayak sangat ini. Pokoknya belajar mengembangkan diri dari hobi, dari passion sih menurutku. Nah, Cece ini kan seorang pemimpin sekarang kan. Siap. Seorang pemimpin yang sangat keren sekali. Tapi pasti Cece itu kan ada kayak kesulitannya saat memimpin dan sekarang udah berjalan hampir 3 bulan menjadi seorang ketua OSIS. Nah, kesulitan Cece sendiri saat memimpin itu apa sih? Kayak maksudnya dalam 3 bulanan ini yang Cece bisa lihat gitu. Sebenarnya kesulitan terbesarku yang kerasa banget buat aku itu ini sih, jiwa-jiwa introvertku ya. Dari yang awalnya kayak menghindari kalau bisa gak usah maju dilihat orang gitu. Jadi kayak harus mulai berbaur, juga harus mulai percaya diri. Jadi kayak kesulitannya di situ sih. Mungkin juga kayak sebelumnya mungkin terlihat kurang bersosialisasi kan. Jadi harus belajar untuk bersosialisasi, terus berbaur sama kayak kan harus mengayomi kayak gitu. Jadi for your information aja, sampai waktu itu kan kayak tes personality gitu kan. Terus sampai 70% introvert. Jadi karena ketua OSIS selama beberapa bulan ini jadi turun 60% ini. Jadi kayak merasa kalau misalkan salah satu dampak positif ikut atau jadi ketua OSIS itu sih. Kayak bisa lebih berbaur, ngekspresin diri gitu. Jadi kayak ketua OSIS ini ada dampak positifnya banget buat aku. Sangat berdampak, jadi kayak bisa sekarang bisa public speaking kan, dan itu walaupun keren ini banget. Tangannya ini sangat dingin ya, agak panik sedikit ya. Nervous banget sih sebenarnya. Kalau Esther aja kelihatan gini kan introvertnya, kalau saya nggak kelihatan. Padahal FYI kembali ya, ini kan kita adalah manusia-manusia introvert. Ya, tapi orang-orang tidak melihat. Kalau di Esther mungkin kelihatan ya introvertnya itu bagaimana ya. Kayak maksudnya kayak anggunli sekali, tenang. Tapi Gaby agak amburadul gitu. Maksudnya anaknya hiperaktif sekali gitu kan, nggak kelihatan kalau aku itu adalah seorang introvert juga. Kalau Cece masih kelihatan lah. Ya, jadi kalau introvert tuh belum tentu nggak ada peluang gitu buat mengekspresikan diri. Pokoknya be yourself sama lebih percaya diri aja sih menurutku. Jangan takut untuk mengekspresikan diri. Nggak harus terlihat di depan kamera benar. Kan. Juga bisa dibaliknya. Iya, pokoknya kembangkanlah bakat-bakat yang kalian punyai gitu. By the way, kemarin kita itu kan habis memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya kita ngucapin juga selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan di sini aku mau tahu dari Cece, mungkin pesan
untuk orang-orang anak-anak muda di luar sana nantinya ingin menjadi seorang ketua, mungkin ketua OSIS atau ketua kelas, bahkan mungkin ketua dari organisasi yang lebih besar lagi dari OSIS. Kira-kira pesan dari Cece apa sih? Kok pesan dari diriku sendiri sih, jadilah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, terus bertanggung jawab. Terus juga dari LDKS yang pembicara Mr. Surya, makasih banget Mr. Surya. Kayak aku dapet kalau misalkan jadi pemimpin itu harus mau punya hati buat melayani, terus harus punya telinga yang siap mau mendengarkan gitu, sama bisa memimpin dirinya sendiri. Karena kalau misalkan kita aja nggak bisa memimpin diri kita sendiri, kan akan lebih sulit lagi kok memimpin orang-orang lainnya. Kayak gitu sih pesanku. Kita juga nggak harus menjadi ketua OSIS untuk memimpin kan. Kita bisa cukup menjadi diri kita sendiri kalau dan juga yang paling penting itu kita itu harus bisa berani berpendapat juga kan ya. Karena berpendapat itu sangat berpengaruh juga kan. Benar. Apalagi kok misalkan kita ada event-event, butuh saran, butuh pendapat, benar-benar kayak ngebantu banget sih pendapat-pendapat dari teman-teman yang lainnya gitu. Terus pesan dari aku juga buat kalian yang misal mau jadi pemimpin itu ya tadi jangan takut untuk mengekspresikan diri. Dan gak usah takut karena gak akan yang ada ngejudge gitu kan. Orang yang ngejudge itu adalah orang-orang yang emang ya mereka bisa dibilang keras kepala karena mereka emang berpendirian diri sendiri gitu loh, tidak mau untuk mendengarkan orang lain. Makanya dari LDKS kemarin tuh dari pembicara Mr. Surya kayak apa ya, jadilah terang gitu dalam diri kita sendiri dan jangan biarkan orang lain itu melabeli hal-hal yang buruk gitu ke kalian. Kalian yang harus melabeli diri kita sendiri itu kayak apa sih, kan yang tahu itu kan kita kan. Kalau misalkan orang-orang kan cuman tahu potongan-potongan. Jadi nggak usah mikirin pendapat orang lain, yang penting lakukan yang terbaik. Terus juga kembangkan bakat atau potensi yang ada di diri kalian gitu sih menurutku. Ambil yang baik, buang yang buruk. Iya, siap. Bener banget. Oke, ternyata sudah habis. Wah, keren banget sih. Udah gak kerasa ya? Iya, gak kerasa banget kita berbicara lumayan cukup lama gitu kan. Aku mau berterima kasih juga Cece udah mau datang menjadi guest star, menjadi bintang tamu, menjadi star tamu kita kali ini. Iya, siap. Star tamu ya. Terima kasih juga buat kesempatannya. Makasih banyak. Dan kalau kalian mau melihat mungkin konten-konten lainnya dari kita, kalian bisa cek Instagram Maksimal yaitu @maksimal.sab. Dan jangan lupa juga cek OSIS SMA Anak Bangsa. Kalian bisa melihat segala kegiatan OSIS nantinya, apa yang akan kita lakukan nanti di masa depan bagaimana. Yoi, bener banget. Dan terakhir aku ada sesuatu Apaan tuh? Apaan tuh? Jalan-jalan ke kota Bali. Cakep. Tidak lupa membeli kemiri. Cakep. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lain hari. Dadah.